Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Destia dengan NIM 11112200034. Saya berasal dari kelas 7A, mata kuliah Teknologi dan Transformasi Digital, Fakultas Hukum dengan dosen pengampu Bapak Eki Furkon SHMH. Terkait tugas mengenai transformasi digital, saya membuat satu platform ataupun aplikasi yang nantinya digunakan untuk membeli tiket online terkait pemesanan wisata Pantai Anyer itu sendiri yang ada di Provinsi Banten dengan saya namai platform tersebut Anyer Bypass ID. Oke. Sebelum saya menjelaskan lebih dalam dan lebih lanjut, di sini ada 4 indikator yang akan berkontribusi dan saling berkesinambungan terkait adanya proses pembuatan teknologi ini. Yang pertama ada pola pikir, yang kedua ada sumber daya manusianya, yang ketiga ada proses, dan yang terakhir adalah teknologinya. Yang pertama, kita akan beralih kepada pola pikir itu sendiri. Ada latar belakang ataupun ada beberapa permasalahan yang membuat saya ingin membuat sebuah platform ataupun teknologi ini, yakni yang pertama, ketidakjujuran pengelolaan yang menyebabkan tarif harga melonjak. Perlu kita ketahui, Provinsi Banten adalah provinsi yang memiliki banyak sekali wisata, terutama mengenai pantai itu sendiri. Kita ambil contoh sebagai pantai di Anyer yang berada di Provinsi Banten, itu sangat panjang sekali teman-teman, tetapi sangat disayangkan banyak oknum ataupun banyak penjaga yang ada di pantai tersebut menaikkan harga tarif tanpa adanya indikator ataupun tanpa adanya pertimbangan-pertimbangan yang memang dilakukan sehingga tidak adanya transparansi harga itu sendiri. Oleh karena itu, hal inilah yang menjadi problematika dan kita menarik benang merah bahwasannya banyak sekali wisatawan yang berkeluh kesah, bahkan banyak sekali wisatawan yang enggan untuk datang kembali karena harganya memang yang berubah dan tidak sesuai dengan regulasi. Bahkan ketika hari libur nasional, harga tersebut bisa melonjak. Contohnya seperti di Pantai Sambulu ataupun Pantai Anyar memiliki tarif harga yang berbeda, bisa mencapai 100 hingga 120 ribu sesuai dengan kendaraan yang kita gunakan. Walaupun pada faktanya di hari-hari biasa tidak mencapai seperti itu ataupun tidak mencapai harga segitu, hanya mencapai contoh seperti 20 ribu. Oleh karena ini, itulah yang menjadi problematika yang memang seharusnya kita menjadi fokus utama kita, bagaimana pariwisata di Provinsi Banten ini mampu memiliki regulasi, mampu memiliki layanan yang baik, dan bahkan bisa memberikan sebuah kepercayaan terkait wisatawan itu sendiri. Oke, selanjutnya ada transparansi harga. Dengan adanya platform ini akan ada transparansi harga berapa biaya yang akan kita bayar dan sesuai dengan jenis kendaraan maupun sesuai dengan pantainya masing-masing. Selanjutnya berorientasi pada kepercayaan. Kita harus memegang teguh mengenai kepercayaan wisatawan karena wisatawan yang hadir ataupun wisata yang datang berkunjung ke Pantai Anyer itu sendiri akan memberikan keberlangsungan mengenai ekonomi berkelanjutan, mengenai pariwisata berkelanjutan. Oleh karena itu, kita harus menjaga eksistensi itu sendiri. Dan yang terakhir, berorientasi pada layanan wisatawan. Oleh karena itu, sesuai dengan surat edaran Gubernur Banten, yakni Bapak Andra Soni, pada nomor 11 tahun 2025 menjelaskan bahwasannya kita harus memberikan layanan yang baik terhadap wisatawan. Oleh karenanya, dengan adanya platform ini akan membantu untuk memberikan layanan wisatawan yang baik. Dengan adanya layanan wisata yang baik, justru akan memberikan kekhasan atau akan memberikan sebuah hal yang memang mampu memberikan citra yang baik. Selanjutnya, sumber daya manusia. Mungkin di sini ada beberapa sumber daya manusia yang akan berkontribusi terkait perancangan platform ini. Yang pertama, kita tidak bisa menutup mata bahwasanya harus ada pengelola resmi seperti pemerintah ataupun dinas pariwisata atau pengelola Pantai Anyer itu sendiri. Nah, pengelola resmi ini yang menjadi sumber daya manusia utama, yakni akan memegang peran sebagai tim monitoring dan audit, yang mana hal ini akan memantau harga tiket agar sesuai dengan regulasi dan tidak ada pungli ataupun kenaikan tanpa adanya alasan yang jelas. Yang kedua, sebagai admin sistem, yang mana mengelola backend aplikasi terkait update harga resmi, terkait laporan penjualan dan data pengunjung, dan yang terakhir adalah perwakilan customer service-nya. Nah, di sini harus ada perwakilan customer service mengenai keluhan yang memang sifatnya administrasi seperti refund, tiket tidak terbaca, dan lain sebagainya. Namun teman-teman, walaupun kita bergeser dari offline menuju online, kita tidak akan mematikan mata pencarian
masyarakat lokal ataupun masyarakat setempat. Seperti yang kita ketahui bahwa memang banyak masyarakat lokal dan masyarakat setempat yang bekerja di Pantai Anyer itu sendiri, entah sebagai penjaga pintu ataupun pemberi tiket ataupun yang lainnya. Oleh karena itu, kami akan membuka peluang kepada masyarakat lokal dan setempat untuk ikut berkontribusi dalam proses pembuatan ini ataupun dalam proses untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan yang ada, yakni akan menjadi petugas pintu masuk ataupun barcode scanner yang mana direkrut dari warga ataupun warga sekitar ini untuk menjaga gate masuk dalam memvalidasi tiket digital. Jadi nantinya tidak membeli tiket secara offline, melainkan secara online agar menjauhi oknum-oknum yang memang tidak bertanggung jawab yang meminta harga secara drastis. Selanjutnya ada pemandu digital atau lokal ambassador yang mana warga yang membantu wisatawan belajar menggunakan aplikasi ini ketika memang wisatawan sangat awam ataupun tidak mengetahui cara membelinya, terutama yang kurang terbiasa dengan teknologi. Nah, selanjutnya kita membutuhkan tenaga digital atau profesional teknologi, yang mana di sini khusus IT yang akan membangun dan memelihara aplikasi dari Anyer BPS ID itu sendiri. Terus ada tim cyber security yang melindungi data pengguna dan mencegah manipulasi harga ataupun pemalsuan tiket. Selanjutnya juga ada data analisis yang nantinya akan menganalisis pada pembelian tiket. Namun dalam pembelian tiket ini kita tidak mempersulit teman-teman, kita tidak melampirkan sebuah dokumen pribadi sebagai syarat pendaftaran. Jadi sangat simpel. Selanjutnya di sini ada prosesnya. Oke, di sini ada proses, yakni yang pertama harga hanya ditentukan oleh pusat. Lagi-lagi kita harus mementingkan bahwasannya harga ini secara permanen tidak dinaikkan secara sepihak. Selanjutnya loket jadi validasi bukan penjualan. Yang awalnya loket ini menjadi tempat penjualan, mungkin bukan loket tetapi seperti pos yang memang di dalamnya tuh terdapat seseorang yang memberikan tiket, tetapi di sini hanya sebagai scanner saja untuk bertugas untuk men-scan tiket yang memang sudah dibeli secara online. Selanjutnya ada sistem audit digital, yang mana setiap perubahan ataupun perubahan harga itu tercatat sehingga ada jejak digital yang bisa diaudit dan lagi-lagi tidak dinaikkan secara sepihak tanpa adanya indikator yang memang mempengaruhi. Selanjutnya ada mekanisme pengaduan cepat melalui aplikasi. Nah, jika ditemukan sebuah pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan regulasi ataupun wisatawan merasa tidak nyaman, bisa mengadukan melalui aplikasi itu sendiri karena nantinya akan disediakan platform pengaduan atau customer service itu sendiri. Oke, selanjutnya kita beralih kepada teknologi yang kita tunggu-tunggu. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman teknologi mengenai Anyer BPS ID. Yang pertama, tampilan awal di sini ada dua ya teman-teman. Ketika kalian sudah memiliki akun, kalian tinggal login. Tetapi ketika belum memiliki akun, kalian bisa sign up ataupun daftar terlebih dahulu. Namun, untuk mendaftarnya pun tidak ribet, hanya mencantumkan nama, email, dan nanti kalian membuat password. Selanjutnya, di sini ada menu utama. Di menu utama ini ada beberapa pilihan ya teman-teman. Ada beberapa pilihan terkait pantainya itu sendiri yang bisa kalian pilih. Yang kemudian di sini ketika kalian mengklik salah satu pantai, contohnya seperti ini nantinya akan ada tarif harga terkait kendaraan apa yang kalian pergunakan. Jadi di sini ada contohnya seperti motor, harganya 25.000, mobil, terus bis dan lain sebagainya memiliki harga yang berbeda, tetapi ini sangat transparansi. Dan selanjutnya ini adalah bentuk pesanan tiketnya yang kemudian nanti akan dibayar secara online juga, dan ketika sudah melakukan transaksi tiket akan berlaku seperti ini. Dan barcode ini teman-teman yang nantinya kalian scan ataupun yang nantinya kalian tunjukkan kepada petugas, yang nantinya sama seperti kalian bisa masuk ketika kalian sudah memegang barcode ini. Oke, selanjutnya di sini ada kolom customer service yang mana tadi sudah saya jelaskan terkait kendala-kendala baik administrasi bisa dilaporkan dalam customer service itu sendiri. Oke, sebelum saya menutup, bahwasanya saya mengambil kesimpulan bahwa aplikasi Anyer BPS ID ini mampu membuat
tarif harga lebih fleksibel, tarif harga lebih transparansi, dan memang tidak ada campur tangan ataupun tidak ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab terkait penentuan harga tersebut. Mungkin cukup sekian transformasi digital yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.